apakah kasus yang Imran ini itu sudah diketahui lama gitu. Kalau sepengetahuan yang justru menjadi rahasia umum bahwa ini sudah berlangsung cukup lama, bahkan itu sudah terjadi di Liga 2, akhir-akhir Liga 2 sudah tercium bahwa itu di akhir Liga 2. Apakah itu sudah diketahui di sejak Liga 2? Kalau sudah diketahui, kenapa tidak ambil tindakan di saat itu juga? Terima kasih Bang Narpos. Jadi teman-teman sebenarnya kalau mau bikin kronologis, mungkin juga tahu persis indikasi ini sebenarnya sudah ada di Liga 2. Manajemen maupun owner klub itu sebenarnya sudah mengetahui hal ini. Namun kenapa ini bukan dibiarkan ya, tapi owner itu ingin orang berubah jadi baik. Bahwa mereka berdua adalah mantan pemain tim nasional, punya reputasi sangat bagus, dan ketika ini pertama kali muncul, sebenarnya kita sudah tahu, tapi diberi kesempatan lagi untuk berubah. Saya kasih analogi seperti begini. Kalau misalnya di Liga 2, kontraknya itu berkisar antara 1 miliar per orang. Kita tahu bahwa mungkin praktik seperti ini masih berjalan. Kemudian kita menaikkan gajinya, salary-nya hampir 350% dari Liga 2. Jadi saya mau beritahu teman-teman bahwa paket head coach dengan Dirtek itu paket termahal di Liga Indonesia saat ini. Paket ya, paket termahal. Salary mereka, gaji mereka, kontrak mereka tuh termahal. Sambil berharap ketika seluruh fasilitas, seluruh gaji kita perbaiki, seluruh itu kita ubah, praktek seperti ini tidak akan lagi terjadi. Jadi kalau saya mau analogikan secara kasar, ya Anda mungkin mencuri dalam tanda kutip 100 rupiah. Ketika Anda bergabung di Malaysia United, kita minta Anda berhenti, kemudian kita bayar Anda 200.000 rupiah agar Anda berhenti mencuri. Tapi ternyata kan dalam perjalanan praktik seperti itu terus terjadi, dan kami memang harus memilih karena ini menyangkut dengan kepentingan tim. Di Malaysia United sudah berulang kali saya bilang bahwa prestasi itu mungkin urusan ya, ada kejujuran pilar utama, kemudian integritas dan komitmen serta loyalitas. Itu yang paling penting di Malaysia United. Jadi ketika nilai-nilai ini ditabrak dan dilanggar secara serius, kami tidak punya pilihan lain untuk memperhatikan. Ini juga untuk jadi warning perbaikan bagi sepak bola Indonesia. Bahwa hal seperti itu mungkin dalam tanda kutip terjadi di banyak tempat lain, tapi di Malaysia United kita tidak mentolerir akses seperti itu. Kalau Liga 2 sampai ke Liga 1, praktik kita tahu. Misalnya begini, ada pemain yang kita tahu dia memberikan uang ke mereka berdua, ke salah satu di antara mereka berdua. Setelah tahu kita panggil, kemudian kita nasihati, owner memberikan kesempatan, memerintahkan agar uang pemain itu dikembalikan. Uang pemain benar dikembalikan, tapi kan bukti transfernya diserahkan ke kita, tapi uangnya diambil lagi. Dan ada rekayasa WA yang kita dapat lewat screenshot yang menyebut bahwa misalnya kalau mereka tanya, bilang saja uangnya sudah dikembalikan, tapi setelah itu uangnya diambil lagi. Bayangkan sampai ke tingkat seperti itu. Bahkan hal-hal yang paling mengecewakan itu seperti kita selalu terbiasa untuk memberikan kesempatan kepada pemain untuk umroh ya. Muslim itu setiap awal musim selalu kita beri kesempatan untuk umroh. Yang saudara-saudara kita yang Kristiani itu kita beri nominal yang sama untuk mereka ke Yerusalem. Ada beberapa pemain yang memberi laporan ke kita bahwa uang-uang mereka juga dipotong dalam hal ibadah. Jadi bagi kami ini sudah melebihi batas dan tidak bisa ditoleransi. Kalau teman-teman, saya tidak bisa memberikan karena ini ranah dagang akan berakhir di kepolisian misalnya. Tapi kami memegang banyak sekali bukti. Terakhir uang yang masuk bukti transfer yang dilakukan oleh pemain ke mereka berdua. Ini bukti transfer banyak sekali kita pegang. Kalau saya mau bilang
mayoritas pemain di Liga 2 melakukan hal yang sama. Di Liga 1 sebagian, dan tentu kita sangat kecewa. Tim ini kan fondasi utamanya adalah misi sosial. Teman-teman ingat waktu kita berjuang di Liga 2, niat utama tim ini hanya datang kembali bermain di Ternate untuk memberikan orang rasa bahagia. Sampai saat ini juga kita belum berpikir untuk berbisnis. Karena kita tahu branding clubnya belum kuat, kita butuh infrastruktur, butuh branding club yang bagus, butuh prestasi, butuh pemain, dan setelah itu mungkin kita akan jualan ke sponsor. Karena biasanya sponsor akan tertarik di situ. Tapi ini kan uang pribadi yang diinvestasi oleh owner, dan uang itu yang dicuri. Itu yang menyakitkan. Itu positif.